orang Johor. Nah, orang Johor, dan juga saya ada satu kawan juga dia pendengar radio Voice of Indonesia, gitu kan, untuk menghilangkan kebosanan. Di Malaysia pun macam itu. Tapi memang Malaysia ini rakyatnya senang dengar radio. Di antara orang-orang hebat yang Bung Rudi wawancarai, tapi yang paling hebat adalah pendengar. Mbak Desi kan sudah lama nih di Malaysia gitu kan. Jadi bagaimana melihat antusiasme pendengar Indonesia dengan Malaysia? Kemudian apakah di sana ada klub pendengar gitu di Malaysia? Pada saat ini klub pendengar, saya ada satu kawan pendengar radio tuh, tapi saya juga udah lama kehilangan kontak dengan dia. Orang Johor. Nah, orang Johor, dan juga saya ada satu kawan juga dia pendengar radio Voice of Indonesia. Dia student di salah satu university di sini. Dia dari mana? Dari Middle East sana, dari Yemen apa ya kalau tak salah. Nah, itu kalau di Malaysia ini dulu pernah ada pendengar radio, tapi itu pun udah bubar katanya. Teman bilang katanya itu udah lama sekali katanya sudah bubar. Tapi kalau untuk mendengarkan radio, saya juga cukup terkejut juga, ternyata lebih dari 17 juta penduduk Malaysia ini mereka masih mendengarkan radio. Ya, mungkin itu penelitian yang diadakan oleh waktu itu kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada kajian mengenai masyarakat yang mendengarkan radio di negara ASEAN dibandingkan Indonesia dan Filipina dan negara lainnya. Malaysia paling banyak. Mereka dari umur 10 tahun ke atas sudah banyak yang mendengarkan radio. Jadi ya kalau persamaannya mungkin mereka kebanyakan dengarkan radio ya saat dalam perjalanan atau apa gitu kan, untuk menghilangkan kebosanan. Di Malaysia pun macam itu. Tapi memang Malaysia ini rakyatnya senang dengar radio, walaupun itu radio lokal dan berbahasa Melayu. Karena di Malaysia ini ada beberapa radio yang spesialis dengan bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Tamil, dan bahasa masyarakatnya. Wah, ini keren, ini mengejutkan ya beritanya nih. Wah, ini boleh boleh sharing-sharing nih dengan pendengar Malaysia. Memang ya Voice of Malaysia kan memang mempunyai banyak jaringan radio sampai ke dari Sabah juga Kuching, dan ya mereka setiap ya, sama. Jadi di Malaysia ini yang untuk radio yang kerajaan punya itu semua di bawah RTM, itu setiap negeri punya. Setiap negeri itu Sabah, Sarawak itu punya. Dan bahkan untuk Sabah, Sarawak dia ada bahasanya sendiri lah, itu bahasa apa itu saya tak tahu, dah tuh kan bahasa mereka sendiri itu. Kalau untuk yang swasta di sini ada 3 macam bahasa Inggris, Tamil, bahasa Melayu ataupun bahasa Mandarin. Baik, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Saran Mbak Desi yang berada di Malaysia sana untuk pendengar kita, dan kita akui bahwa proses regenerasi pendengar radio di Indonesia sangat minim ya, untuk terutama gelombang pendek ya, itu terutama ya, dan pendengar muda ataupun milenial itu lebih banyak ke internet, dan itu sesuai dengan berita ataupun informasi yang diinginkannya. Jadi apa saran Mbak Desi kepada para pendengar? Selalu mendengarkan radio karena tidak ada ruginya untuk dengerin radio. Kemajuan teknologi, informasi, budaya, kultur juga dari pertemanan kita pun akan mendapatkan satu persahabatan yang sangat indah dari sesama pendengar radio ini. Walaupun sebenarnya buat saya nggak masalah walaupun mereka mendengarkan melalui internet kan,
Karena memang sekarang orang-orang sekarang, anak-anak sekarang itu carinya yang praktis. Nah, dengan internet yang bisa kapan saja mereka sambil duduk di dalam angkot, dalam bus pun dia orang bisa dengerin radio gitu kan. Nah, kalau untuk SW mungkin sampai saat ini saya yakin masih banyak juga pendengarnya, karena memang untuk pendengar SW itu ada keasikan tersendiri, puter-puter apa atau yang radio digital tuh mungkin tekan-tekan ya, kalau yang dulu kan pakai jarum tuh puter-puter gitu kayak gitu. Kalau lewat internet itu jauh lebih mudah, dan caranya ya tetap saja dengarkan radio, karena dengan radio kita akan mendapat banyak sekali keuntungan, itu saja. TKPR, ini kita kan terkendala oleh masalah global ya, yaitu COVID pandemi. ya, Pandemi ini. COVID-19. Nah, ini bagaimana Mbak Desi menyemangati ini para panitia yang sekarang vakum, kemudian para peserta juga karena uangnya sudah tersetor ke panitia, dan panitia juga tersetor di hotel dan membeli beberapa perlengkapan tentunya. Ini bagaimana nih Mbak Desi menyemangati kami ini? Buat teman-teman baik itu peserta maupun panitia, tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah kehidupan yang normal akan segera kita jalani kembali gitu kan, walaupun mungkin nggak 100% normal, karena kabarnya virus ini bandel-bandel dikit, tapi alhamdulillah dengan ada dengan mulainya program vaksinasi, insya Allah lah tidak bisa menekan bisa menekan masyarakat yang terinfeksi virus ini. Jadi tetap semangat. Bahkan sebenarnya buat saya ini jadi kita lebih punya waktu untuk lebih memikirkan, mungkin akan ada ide-ide lain untuk acara-acara pada saat TKPR nanti yang bisa kita kumpulkan dari sekarang dan sambil kita pikirkan. Dan saya yakin TKPR 6 jauh lebih baik, jauh lebih sukses, jauh lebih heboh dan seru daripada TKPR sebelumnya. Karena kita sebenarnya punya banyak waktu. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, pertanyaan yang terakhir seperti biasa saya ingin mendapat statement dari Mbak Desi juga untuk saluran yang saya mewawancarai orang-orang hebat tentunya ya, untuk saluran Rudy Haji Channel ini. Nah, itu apa kira-kira dimasukkan ataupun ya semacam statement lah begitu untuk channel ini gitu. Antara orang-orang hebat yang Bung Rudy wawancarai, tapi yang paling hebat adalah pewawancaranya, yang punya channel ini. Itu yang paling hebat. Tentu saja Bung Rudy sangat-sangat kreatif, selalu ada ide-ide yang lain muncul, tetap menulis, mungkin untuk channel ini mungkin konten-kontennya lebih lebih dibuat yang lebih menarik. Ya. Tergantung lah ya, kalau untuk YouTuber biasanya kan untuk cari subscriber ya, tapi terlepas dari itu semua, yang penting kita bisa melalui channel YouTube yang kita punya, itu kita dapat menyampaikan sebuah informasi, sebuah motivasi yang bisa menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat Rudy Haji Channel. Jadi terus tingkatkan program-program yang Bung Rudy munculkan di dalam channel ini, dan terus berkarya, jangan pernah berhenti. Video yang Bung Rudy tampilkan di YouTube, saya lihat Bung Rudy, kalau yang satu yang diwawancarai kadang saya lihat dari cahaya, kadang yang Bung Rudy-nya sendiri saya suka lihat gelap gitu. mungkin bisa ditingkatkan lagi artinya. Karena dari beberapa video itu saya lihat yang Bung Rudy-nya
kok gelap Rudinya ya, bilang saya nggak bisa lihat gantengnya Rudi gitu kan. Sekarang udah terang kayaknya, udah terang sekarang. Yang hari ini dengan tetap belajar, kita terus memperbaiki diri, insya Allah ke depan itu akan selalu jauh lebih baik. Terima kasih. Wah, ini saran ini juga sudah disampaikan oleh beberapa YouTuber yang saya wawancarai. Yang pertama kali menyampaikan ke saya adalah Bapak Eka Tanjung. Ya, terima kasih Mbak Desi atas saran masukannya untuk perbaikan Rudy Haji Channel ini. Dan tentu memang saya dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang memberi saran kepada saya untuk berkembang begitu. Dan saya berharap juga Mbak Desi di sana sehat walafiat, selalu sukses. Amin. Dan tentunya kita suatu saat akan bertemu kembali. Insya Allah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi sama-sama. Cita-cita kita selesaikan PKPR 6 di Bandung itu bisa terlaksana dengan segera. Tentunya kumpulnya teman-teman sesama pendengar radio ini, kita juga akan bisa sharing cerita tentang radio dan juga kita bisa juga memberikan ide-ide untuk stasiun-stasiun radio luar negeri khususnya yang masih mempunyai seksi bahasa Indonesia, sehingga mereka juga bisa lebih meningkatkan program-program yang lebih menarik, lebih memberikan pendengarnya manfaat dan juga menambah keakraban di antara pendengar dengan pendengar dan juga pendengar. Terima kasih. Baik pemirsa Rudy Haji Channel, demikian wawancara saya dengan Mbak Desianti yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Terima kasih.